Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Pinky Miranda Dai dari program studi Teknik Informatika Strata 1 kelas G. Di video kali ini saya akan membahas mengenai package dan import pada Java, yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, untuk program yang saya buat cukup sederhana, yaitu sistem daftar barang toko. Program ini sudah berjalan tanpa error, dan yang akan kita fokuskan adalah bagaimana struktur package membantu kita mengorganisir kode agar lebih rapi dan mudah dipahami. Baik, kita langsung saja membuka programnya di Visual Studio Code. Kita buka. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu struktur programnya, struktur projectnya. Pertama, di dalam folder src garis miring com dan garis miring toko ini terdapat 3 folder, yaitu yang pertama ada main yang berisi program utama, lalu yang kedua model yang berisi barang Java, kelas barang Java, lalu yang ketiga yaitu folder util atau utility yang berfungsi pesan Java. Ini merupakan program bantuan, fungsi bantuan. Ya, jadi di dalam praktik ini yang menurut saya sangat baik dalam pemrograman Java karena setiap bagian punya tanggung jawabnya masing-masing. Kita langsung saja masuk ke penjelasan package-nya. Baik, package itu di Java ibaratnya adalah folder yang digunakan untuk mengelompokkan kelas berdasarkan fungsinya. Nah, di program ini yang berada pada kelas barang com.toko di package com.toko.model digunakan untuk menyimpan kelas data atau model, yaitu barang. Lalu untuk di bagian util, yang bagian pesan Java, ada package com.toko.util untuk kelas utility atau bantuan, yaitu pesan Java. Lalu yang berikut ada package com.toko.main, dan dimana ini digunakan untuk program utama yang akan dijalankan nanti. Jadi dengan adanya package, kode lebih rapi dan mudah dipahami serta scalable kalau projectnya makin besar. Kita lanjut ke penjelasan kelas barang. Jadi di dalam kelas barang ini ada package com.toko.model, di mana kelas ini berfungsi untuk mempresentasikan data barang. Di dalamnya terdapat atribut seperti nama, string nama, dan integer harga. Biasanya dilengkapi dengan konstruktor atau metode getter. Jadi setiap objek barang mempresentasikan satu produk di tokonya. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai program Java, barang Java. Kita lanjut ke penjelasan pesan Java yang berada pada folder utility. Oke teman-teman, kita lanjut ke pesan Java. Nah, di sini
Page cache-nya ada .com, .toko, .util, yang dimana kelas ini berisi model statik, misalnya menampilkan garis pemisah. Yang ini garis pemisah untuk menampilkan judul. Karena metodenya statik, jadi kita tidak perlu membuat objek untuk menggunakannya, cukup langsung dipanggil dari kelasnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai page cache di dalam pesan Java yang ini. Kita lanjut ke penjelasan main Java yang berada pada folder main. Di sini di main Java ada page cache com.toko.main. Jadi di dalam main Java ini ada page cache com.toko.main. Karena kelas barang dan pesan berada di page cache yang berbeda, kita perlu menggunakan import di main Java. Yang ini import toko.model.barang, lalu import .toko.util.pesan. Fungsi import ini adalah supaya kita bisa menggunakan kelas dari page cache lain, yaitu page cache yang berada dalam barang dan pesan Java, tanpa harus menulis page lengkapnya setiap saat. Jadi ini fungsi import ini untuk mempermudah kita dalam menulis kode. Tidak perlu kita tulis ulang kode lagi. Baik, di dalam main Java kita perlu tahu alurnya. Jadi program di dalam main Java ini memanggil metode dari kelas pesan untuk menampilkan judul, membuat beberapa objek barang seperti pensil, buku, dan penghapus. Lalu menampilkan data barang satu persatu, terus menghitung total harga, baru menampilkan total ke layar atau outputnya nanti. Semua ini dilakukan dengan memanfaatkan kelas dari page cache yang berbeda. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai main Java. Kita langsung lihat saja outputnya dengan mengklik run. Di sini kita klik run. Kita tunggu outputnya di terminal. Nah, teman-teman, kita lihat ada muncul outputnya yang berisi daftar barang toko. Pertama ada pensil yang harganya Rp2.000, lalu kedua buku tulis yang harganya Rp5.000 per pieces, lalu terakhir ada penghapus yang harganya Rp1.500.000. Jadi total dari ketiga barang ini adalah Rp8.500.000. Baik, mungkin itu saja output dari program yang kita buat. Programnya cukup sederhana, outputnya juga cukup sederhana. Jadi mungkin kesimpulan yang kita ambil dari video ini adalah page cache digunakan untuk mengelompokkan kelas agar lebih rapi. Lalu untuk import digunakan untuk mengakses kelas dari page cache lain. Dengan struktur ini program lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Oke, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai konsep page cache dan import pada Java. Semoga penjelasan tentang page cache dan import ini bisa membantu kalian semua, teman-teman semua, memahami struktur program Java dengan lebih baik.
Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!